Kalau yang dikatakan sama santri-santri tadi tentang pocong itu betul, sementara semua kursi yang ada dalam warung ini full didudukin oleh pelanggan, kebayang nggak sih kalian, Wak? Berarti si pocong-pocong ini posisinya gimana? Kata santri tadi kan si pocong-pocong ini lagi makan, duduk di atas kursi ya kan? Nah berarti kan itu macam pocong ini yang dipangku sama pelanggan lain, atau malah pelanggan yang lagi mangku pocong. Dan yang lebih seremnya lagi kan berarti para pelanggan dan pocong-pocong itu mereka makan di piring yang sama ya kan, Wak? Ya lah, duduk di situ banyak. Duduk atas kursi, depannya makan, nah piring makan berdua sama pocong. Astagfirullahaladzim, gak ngebayang aku. Nah terus, Wak, beberapa hari kemudian sejak kejadian pocong kemarin, Alin ini mulai ngerasa udah nggak aman lagi kerja di warung Bu Leli, Wak. Setiap hari Alin ini diliputi perasaan was-was dan nyalinya tuh selalu menciut kali. Tiap kali dia akan turun ke gudang untuk ngecek persediaan warung. Rasa takut yang menyelimuti Alin ini akhirnya memuncak pada suatu hari ketika di warungnya Bu Leli itu terjadi sebuah peristiwa mengejutkan yang sulit dinalar oleh akal sehat, Wak. Apa itu? Jadi hari itu Alin dan juga karyawan-karyawan lainnya, Wak, sedang beraktivitas seperti biasa nih di dapur. Warung yang ramai membuat mereka larut dalam pekerjaan masing-masing untuk bisa menyiapkan orderan makanan yang memang sudah menumpuk. Tapi, Wak, di tengah banyaknya pekerjaan di dapur, mereka semua dikejutkan oleh salah satu karyawan yang bernama Mbak Nur tiba-tiba menangis dengan suara yang lirih. Gitu lagi bekerja nih. Nah waktu mereka ini sedang mencoba mendekati Mbak Nur, mendadak suara tangisannya Mbak Nur tuh berhenti, Wak. Dan gak lama kemudian Mbak Nur ini malah ketawa cekikikan. Sontak semua orang langsung panik, Wak, karena waktu di momen itu juga mereka sadar bahwa apa, Mbak Nur ini kesurupan. Dan betul aja, Wak, habis ketawa cekikikan, Mbak Nur ini tiba-tiba meracau. Dia mulai memarahi semua orang yang ada di sekitarnya. Udah puas dia marah-marahnya, Mbak Nur pun lanjut lagi nangis, lanjut ketawa lagi, habis itu marah-marah lagi, gitu aja terus, Wak, berulang-ulang. Keadaan pun tambah kacau lagi ketika Mbak Mima, ingat kalian kan kakaknya Dina, secara mengejutkan tiba-tiba mengacungkan pisau, Wak, dan dia menyayat dada ayam yang seharusnya disuir-suir tuh untuk soto entah apa, pokoknya untuk bahan masakan lah kan, disayat-sayat ayam tuh. Dan gak sampai di situ aja, waktu dia lagi nyayat-nyayat dada ayam itu, Mbak Mima pun menangis sambil berkata, aku takut, tolong aku, Mbak Mima kesurupan juga. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, kesurupan yang tadinya cuma kena ke Mbak Nur sama Mbak Mima aja seketika merembet lagi, Wak, hingga hampir mengenai semua orang yang ada di sana. Dari 29 karyawannya Bu Leli yang datang pada saat itu, Wak, 21 diantaranya kesurupan. Bayangkan sama kalian, tinggal sisa 8 aja nggak kesurupan tuh. Macam mana nggak chaos sekali di sana kan? Dan satu persatu pun mereka semua yang kesurupan tuh mulai pingsan. Nah di tengah kesurupan massal itu, untungnya Dina masih sadar. Dina yang kata-kata kesompral tuh loh, masih sadar. Dan dia pun mulailah lari menghampiri Mbak Mima, kakaknya yang pada saat itu udah mulai jatuh pingsan. Nah pas Dina ini lagi berusaha menyadarkan Mbak Mima, disitulah Dina melihat si Alin nih, Wak, sedang berjalan dia tanpa sadar ke arah kompor yang sedang merebus air di dalam panci berukuran besar, Wak. Dan di momen itu Alin tuh udah nggak sadar apa-apa ternyata. Dia bahkan nggak ngerasa kalau dia ini lagi jalan ke arah panci besar yang mendidih. Itu enggak. Yang Alin rasakan pada saat itu adalah dia seperti terpejam terus gelap, tapi dia masih bisa nih merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya, masih bisa. Nah di tengah kegelapan itu, Wak, Alin tahu kalau kondisinya dapur itu lagi kacau balau kali lah. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, orang dia macam terpejam itu kok. Dan tahu-tahu, Wak, tiba-tiba saja Alin yang dalam posisi nggak sadar itu, dia merasakan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Macam ada sesuatu yang maksa masuk dalam tenggorokannya tuh, Wak. Rasanya tuh persis kayak waktu kalian misalnya dipaksa untuk nelan sesuatu tapi perut kalian udah nolak, yang akhirnya malah jadi mual kayak gitu katanya. Dan di momen itu juga Alin merasa seperti ada sesuatu yang ketarik keluar dari ubun-ubunnya, Wak. Rasanya panas sekali, Nat, kata si Alin. Dan gak lama kemudian barulah si Alin ini sadar, betul-betul sadar, Wak. Nah tapi pas Alin sadar, Alin udah gak di dapur lagi. Alin ada di mana tau kalian? Di puskesmas. Nah kok bisa si Alin nyampe puskesmas, Nadia? Kalian ingat kan? Tadi kan sempat aku bilang kalau Dina ini sempat ngelihat si Alin jalan ngedekatin kompor yang lagi dipakai buat ngerebus air. Dan ternyata, Wak, kata si Dina pada saat itu Alin tiba-tiba menyentuh panci berisi air mendidih menggunakan kedua tangannya, nih. Sentuh, ya. Alhasil apa yang melepuh lah kedua telapak tangannya si Alin kan? Itulah kenapa Alin langsung dibawa ke puskesmas, Wak, buat diobati. Dan kalian tahu juga, Wak, dari semua orang yang kesurupan tadi, Alin lah satu-satunya yang terluka sampai harus dibawa ke rumah sakit. Kalian ingat ya, Alin aja yang terluka. Selebihnya apa? Wah, meracau-meracau, pingsan, udah kayak itu aja. Alin tidak. Ingat bagian ini ya, Alin yang terluka. Dah, setelah si Alin ini selesai diobati, dia balik lagi nih ke warung, Wak. Dan pada saat itu
itu beberapa karyawan pun udah pulang karena warungnya ini ditutup sementara. Nah, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana karyawan yang lain, saat itu Alin ini juga memilih untuk pulang dan istirahat di rumah aja, nggak di mes. Alin pun langsung lah ngubungin Dewa pacarnya kan, ya sayang jemputlah aku sayang, kata gitu. Dah, sambil menunggu si Dewa ini datang, Alin masuklah lagi ke mes untuk beres-beres barang, Wak. Nah, ternyata di dalam mes itu ada Mbak Nur. Mbak Nur lagi tertidur. Masih ingat kalian Mbak Nur kan, orang pertama yang kesurupan hari itu? Lagi tertidur di mes. Di situ Alin mikir, oh mungkin Mbak Nur ini kecapean kali ya. Alin pun memilih untuk rebahan juga di kasurnya. Nah, tapi Wak, nggak lama setelah Alin rebahan di kasur, Mbak Nur ini mendadak terduduk dia dari kasurnya. Tapi matanya masih terpejam, Wak. Matanya terpejam, perlahan-lahan tangannya terangkat nih. Terangkat, terpejam itu. Terangkat dan langsung mengacung menunjuk tembok. Nah, di posisi itu seketika Mbak Nur meracau lagi, Wak. Dia bilang apa? Ojo rame-rame, are-are dengkene rame kabeh. Ojo rame neng omahku. Aku ora seneng. Kayak gitu. Nah, habis ngomel-ngomel gitu, Wak, Mbak Nur langsung tidur lagi. Tapi nggak lama kemudian dia bangun lagi ngomong kayak gitu lagi. Ojo rame-rame neng omahku. Aku ora seneng. Tidur lagi, abis itu bangun kayak gitu terus, Wak. Kebayang gak kalian waktu itu, di momen itu di dalam mes cuma ada Mbak Nur sama aku aja, Nadia, kata si Alin. Alin yang ketakutan pun gak berani keluar lah dia. Dia cuma bisa terduduk di atas kasur sambil diam-diam dia ngechat Dina. Din, kau di mana? Tolonglah Din, tolong kesini. Aku di mes sendiri nih sama Mbak Nur. Ini Mbak Nur kesurupan lagi, aku gak berani. Tolong cari bantuan Din, cepat. Wih, Mbak Nur kesurupan lagi, Wak, kata si Dina kan. Saya sebentar, aku lagi di dapur. Aku tak panggil Pak Tomo sama Nando dulu ya. Siapa Pak Tomo Nando ini, Nadia? Pak Tomo ini suaminya Bu Leli. Nah, kalau Nando adiknya Pak Tomo, Wak. Ya, dah gak lama kemudian datanglah Dina, Pak Tomo sama si Nando nih ke mes. Masuk ke dalam kamar kan, dan mereka pun bersusah payah menahan Mbak Nur yang sudah mulai memberontak. Ngamuk-ngamuk dia, Wak. Nah, tapi sayangnya pada saat itu, Wak, Pak Tomo sama Nando ini nggak kuat nahan tubuhnya Mbak Nur itu. Padahal kecil loh badan Mbak Nur tuh, Wak. Entah kenapa pada saat itu tiba-tiba tenaganya itu besar kali sampai semua orang pun kewalahan ngadapin Mbak Nur tuh. Dan di tengah kekacauan itu tiba-tiba, ini dia. Bu Leli datang, Wak, nyusul dia ke mes, yang punya warungnya datang. Tapi, Wak, beda dari semua orang yang tampak panik menghadapi Mbak Nur yang lagi kesurupan itu, Bu Leli ini justru masuk ke mes dengan tenang ya. Tenang kan, santai dia masuk, macam gak terjadi apa-apa. Dan tanpa banyak bicara, Bu Leli pun langsung menekan kedua jempol kakinya Mbak Nur sambil berkata, ngopo kowe rene? Ngopo kowe neng kene? Nah, Mbak Nur, Wak, yang semula memberontak waktu ngeliat Bu Leli seketika langsung diam, dia tenang dia. Aku nggak seneng kalian berisik, kata Mbak Nur ini. Siapa namamu? Lestari. Rumahmu di mana? Di sumur paling bawah sana. Pulang sana. Ini rumah saya. Jangan pernah balik ke sini lagi. Pergi nggak? Atau saya usir kamu selamanya. Itu kata Bu Leli, Wak. Dan kalian tahu sosok yang merasuki Mbak Nur ini jawab apa? Sosok itu bilang, nggih Ndoro Ratu, aku pergi. Nggih Ndoro Ratu. Ndoro Ratu katanya, Wak. Kok bisa Bu Leli ini setenang itu menghadapi orang yang lagi kesurupan, dan sosok yang memasuki itu malah manggil Bu Leli dengan Ndoro Ratu. Bu Leli ini sebenarnya siapa nih? Siapa kau, Bu Leli? Penasaran kalian? Tahan dulu, tahan, nanti akan ada jawabannya, Wak. Masih panjang nih cerita. Lanjut lagi ya. Nah, terus waktu si sosok itu udah pergi, Wak, nggak lama kemudian Mbak Nur pun sadar. Lemas sekali Mbak Nur ini, Wak. Mbak Nur pun lanjutlah beristirahat di mes. Nah, pada saat itu, Wak, kebetulan Dewa, pacarnya siapa Alin ini, udah nyampe di warung. Alin pun bergegaslah pulang bersama Dewa. Nah, karena si Alin ini masih syok berat dengan kesurupan masal tadi, tangannya juga melepuh dan juga ditambah dengan rasa kagetnya yang belum reda setelah mendengar Bu Leli dipanggil sama Ndoro Ratu, Alin pun akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Nah, di masa cutinya ini, Wak, Alin ini sempat diajak oleh Dewa pacarnya untuk mendatangi orang pintar namanya Mas Ilham. Sebenarnya si Alin ini gak ada maksud apa-apa, Wak. Dia cuma penasaran aja apa sih yang sebenarnya terjadi dengan dia beberapa hari terakhir ini kan. Dan di hadapannya Mas Ilham, Alin pun menceritakan tuh, Wak, semua pengalaman horor yang dia alamin di warungnya Bu Leli. Mulai dari suara misterius di gudang, pocong yang katanya ikut makan di warung bersama pelanggan ya kan, sosok si hitam itu terus fenomena jamu Bu Leli, kesurupan masal, sosok Lestari, dan panggilan Ndoro Ratu yang ditujukan untuk Bu Leli. Kan banyak kali itu penasaran
penasaran ya? Dan setelah menyimak ceritanya si Alin, Mas Ilham pun mulailah menjelaskan sesuai dengan apa yang bisa dia terawang, wah. Nah, jadi wah, menurut penerawangannya Mas Ilham, lokasi tempat berdirinya warung Bu Leli itu adalah pusat kegiatan segala macam makhluk halus yang ada di sana. Kebetulan pula, wah, nggak jauh dari warungnya Bu Leli itu ada satu jalan yang memang sering terjadi kecelakaan. Banyak kali itu arwah gentayangan dari kecelakaan itu yang semuanya tersedot itu ke pusaran dunia astral yang memang ada di warungnya Bu Leli. Dan selain itu ada juga beberapa makhluk yang sengaja ditempatkan di sana.